Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan cara saya penggantian seal shock. Karena ini udah baret, tuh, udah begini, udah luka. Saya akan tunjukkan gimana ini caranya supaya awet, cara ngehamplasnya. Kadang-kadang walaupun sok enggak baret juga, enggak kena juga, tapi enggak lama kalau penggantian seal, enggak lama cepet bocor. Caranya harus diamplas. Diamplasnya begini. Ini yang halus. Ini yang belum kena ini, tapi diganti seal tetap aja muncrat. Nih, cara saya nih udah ratusan sok cara begini. Alhamdulillah udah ratusan sok dengan cara begini, awet. Ini amplasnya pakai yang 400. Nanti ada dua amplas, ini yang kasar dulu. Ini amplasnya yang kasar dulu, yang 400. Ini yang 500. Begini cara amplasnya. Jadi kelihatannya nih sok halus, nggak cacat, tapi kalau diperhatikan ada gerat-gerat ke atas, bekas gram, bekas debu aspal, batu. Nah, jadi cara amplasnya begini, jadi awet. Nah, misalnya kalian kalau menemukan sok tapi masih kinclong, tapi ganti seal terus muncrat, ganti seal muncrat. Nah, amplas dulu kayak begini, ke samping amplasnya, jadi jangan ke atas, amplasnya ke samping. Ini awet. Ini udah saya coba, udah dari dulu, udah ratusan sok. Nah, nanti jadi harus sampai halus. Nah, kalau diginiin jangan sampai terasa. Yang ini juga, ini yang udah kena, pakai yang kasar dulu sama pengerjaannya. Nah, jadi kalau diusap-usap begini harus terasa lembut. Nah, terus dan seterusnya. Nah, kalau masih ada gerat-gerat terus diamplas, gesek. Terutama ini harus dicuci bersih. Di sini aja cuci bersih, ini cuci bersih. Terus dari tabung ini, jelas ya. Ini dari tabung ini nanti harus bersih. Dalam tabung ini harus bersih. Dalam tabung ini harus bersih pakai bensin. Nah, ini dalam tabung harus bersih, ininya harus bersih. Ini kumah pakai bensin, cuci pakai bensin, lalu semprot pakai angin. Pokoknya sok itu harus benar-benar bersih. Nah, terus cara penggantian sealnya begini. Ini kan belum saya lepas.
belum saya lepas. Ini cara penggantiannya. Nanti ini kan kalau udah bersih, kalau ini misalnya langsung digetok-getok, nah itu akan kotor lagi ke dalam dari palunya. Nah, jadi pemasangannya harus pakai plastik. Nah, misalnya ini udah bersih semua. Pasang seal baru. Nah, terus pakai plastik. Terus getok. Terus pakai yang pas. Nah, kalian harus cari yang pas ke sini. Yang pas. Pokoknya yang pas ini apa aja cari, mau dari sok bison apa aja cari nih. Ini yang utama, ini harus pakai plastik. Terus pakai ini langsung digetok. Nah, jadi tetap bersih. Terus yang paling penting nih, dari persok lepas dulu pernya lepas dulu. Nah, pernya lepas dulu. Terus potong kurang lebih 1 cm. Hati-hati motongnya jangan sampai ujung yang kecil nih, potongnya ujung yang besar. Kira-kira segini nih, kira-kira 1 cm. Nah, masukinnya pelintir dulu ke belakang. Nah, terus masukin. Oh, ini juga sama, pelintir dulu ke belakang, masukin. Jadi ke sininya agak seret. Jadi gencatnya itu agak kuat. Jadi enggak cepat bocor. Nah, tadi saya tunjukkan ini amplas dulu ke samping. Amplasnya yang pertama pakai 400, terus pakai yang 500. Gosok sampai halus, sampai diginin juga nggak berasa, sampai halus kelihatan nih. Terus masukkan sealnya. Potong dulu pernya kayak tadi, potong dulu pernya. Nah, terus masukkan sealnya pakai plastik, terus pakai tatakannya biar enggak kotor lagi ke dalam. Nah, begitulah cara saya untuk penggantian seal shock. Ini berlaku untuk motor apa aja. Berlaku jenis bebek maupun motor-motor gede kayak gini. Misalnya kelihatannya bening tapi muncrat terus. Nah, caranya begitu, dipotong dulu pernya dipotong, terus diamplas menyamping. Terus cara pengisian olinya, jadi kalau saya di kampung itu nggak ngikutin pabrikan, soalnya jalannya koral semua, tanggulan. Jadi kalau ngikutin pabrikan nggak enak. Nah, kalau cara saya begini, misalnya ini posisi dalam keadaan ke atas, ini posisi tabung dalam keadaan ke atas, masuk ke atas. Nah, oli itu segini. Kira-kira oli itu dari tutupnya 1 cm. Nah, kira-kira segini. Nah, jelas gak? Ini ketika ini ke bawah, diprein ke bawah. Nah, kira-kira itu olinya segini. Jadi dari tutup ini kira-kira 1 cm. Nah, itu berlaku untuk semua motor. Nah, kalau jadi dari jenis bebek juga 1 cm dari tutupnya.
Kalau jenis bebek hampir semua 1 cm dari tutupnya, kecuali kalau dari NMAX. Kalau dari NMAX 2 cm dari tutupnya atau 3 cm. Nah, itu udah hasil uji coba dari tangkulan dari jalan koral dilariin. Nah, begitu saja tutorial dari saya cara penggantian sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.